Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Summa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga suara ataupun yang lainnya lancar nanti ini, semoga tidak ada masalah apapun juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kita omongkan sebelumnya, bahwa kita saat ini sampai pada bait yang ke-10, yaitu sampai perkataan musannif bil jarri la akhir bait. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa adu fid dharaini amin. Bil jarri wa tanwini wan nida wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Kemarin sudah kita bahas sampai faqrah ataupun paragraf yang kedua, yaitu wa minha at-tanwin. Sebelumnya telah kita singgung bahwa di antara tanda-tanda isim itu adalah al-jar, al-jar yang mencakup masalah tabaiyah ataupun suatu lafaz yang memfollow lafaz sebelumnya, ataupun suatu lafaz itu dibaca jar sebab mudhaf ilaih, ataupun suatu lafaz dibaca jar sebab dijarkan dengan huruf jar, berupa huruf jar. Kemudian yang bait ataupun tanda yang kedua di sini wa minha tanwin, di antara tanda-tanda kalimat isim itu adalah tanwin. Artinya kalau kita mendapatkan ada tanwin yang nempel pada suatu kalimat ataupun suatu lafaz, maka sudah bisa dipastikan bahwa tanwin tersebut itu adalah merupakan tanda kalimat isim. Kita mengenal sebelum kita belajar alfiyah ini, tanwin ada fathatain, ada dhammatain, ada kasratain. Itu adalah kode ataupun tanda bahwa suatu lafaz itu ditanwinkan. Misalkan lafaz zaidun, zaid ya, kemudian dal, di atasnya ada dhammah yang diulang 2 kali, zaidun, maka disitulah ada tanda tanwinnya. Kemarin sebelumnya kita sampaikan bahwa tanwin itu adalah ada suatu definisi khusus yang berupa kita menambahkan nun pada akhir suatu lafaz, menambahkan nun pada akhir suatu lafaz. Nun sukun nih, nunun sakinatun, nun sukun tasbutu lafwan. Dia tetap ada secara lafaznya saat ana mengatakan zaidun dengan disertai tanwin di situ, maka seakan-akan suaranya ini ada suara huruf nun sukun. Dari segi lafaznya ada, cuman dari segi tulisannya hanya sekedar menggandakan harokatnya, harokatnya. Walaupun asal-asalnya ataupun termasuk awal-awal Islam ataupun awal-awal penulisan, ada sebagian yang menuliskan tanwin itu dengan memberikan huruf-huruf nun yang sukun di akhirnya. Dan ini masih diberlakukan saat kita mempelajari ilmu arud, saat kita taqti'ul bait. Misalkan lafaz darun, maka untuk mengetahui nanti baitnya ini mengikuti wazan apa, mengikuti bahr apa, maka huruf terakhirnya disukunkan. Ada huruf nun yang disukunkan sebagai ganti dari tanwin. Nawantul kalimah ataupun nawantul kalimata, artinya ana menambahkan nun sukun di akhir kalimat tersebut. Saat ana mengatakan zaidun,
secara lafadznya ada anak tambahkan nun sukun yang ditaruh ataupun ditempatkan di akhirnya. Ini sekedar pendahuluan dari masalah tanwin. Kita baca sekarang. Wa huwa ala arba'ati aqsamin. Tanwin ini dibagi menjadi 4 macam. Di situ ada kata wa huwa. Kemudian di atasnya ada kode ataupun ada angka 1. Kita lihat angka 1 di bawahnya. Itu ada kata-kata wa fi nuskhatin wa huwa aqsam. Wa fi nuskhatin wa huwa aqsam. Yang dalam kitab kita ini itu ada terdapat kata-kata wa huwa ala arba'ati aqsam. Tapi dalam salinan yang lainnya mungkin berupa makhtutat asliyah ataupun mungkin salinan dari orang yang telah memindahkan ataupun menukil ataupun yang menuliskan asli dari manuskripnya, nuskhah yang lain, salinan yang lainnya. Di sana tidak terdapat kata arba'ah. Jadi langsung perkataan wa huwa ala aqsam. Wa huwa ala aqsam berarti bersifat umum. Kenapa di sini kok disebutkan 4 saja? Karena 4 di sini ini adalah tanwin yang khusus dimiliki oleh kalimat isim. Tanwin yang khusus dimiliki oleh kalimat isim. Sedangkan nanti kalau seandainya ada pembagian tanwin-tanwin yang lainnya, maka itu nanti lebih cenderung adalah ada sebagian yang bukan dimiliki oleh kalimat isim. Sehingga yang saat kita pelajari, pernah sampaikan bahwa kalau seandainya antum mendapatkan tanwin dalam level kita saat ini, maka pastikan bahwa dia adalah kalimat isim. Kecuali saat kita mempelajari alfiyah, ada tanwin yang melekat pada kalimat fi'il. Nanti insya Allah ada penjelasannya. Kita lanjutkan. Wa huwa ala arba'ati aqsam. Ini yang hadir baru 27. Yang hadir baru 27. Semoga dimudahkan perjalanannya. Semoga lancar nanti internetnya. Kita lanjutkan. Wa huwa ala arba'ati aqsamin. Jadi tanwin ini ada 4 macamnya. Untuk level pemula cukup fathatain, dhammatain, kasrotain dilihat dari segi penampilan luarnya. Sekarang ini ada penamaan-penamaannya. Walaupun nanti sama-sama fathatain, dhammatain, kasrotain, ternyata masing-masing nanti itu ada penyebutannya. Ada penyebutannya. Kita perhatikan. Yang pertama, tanwinut tamkin. Ini tanwin yang pertama. Tanwin tamkin. Ada sebagian istilah menggunakan istilah tanwinus sarfi. Ada yang menggunakan tanwinul imkaniyah. Ada 3 penamaan. Tanwin tamkin. Ada tanwinus sarfi. Ada tanwinul imkaniyah. Walaupun beda penamaan, tetapi intinya sama. Bahwa tanwin tamkin itu adalah diperuntukkan. Sebentar, sebelum kita bahas masalah tanwin ditaruh di suatu lafaz apa, kita ataupun anak yang menyampaikan tentang kenapa sebagian ulama menggunakan istilah tanwin tamkin ini dan istilah tanwinus sarfi. Karena tanwin nanti ini yang jenis pertama ini adalah suatu tanwin yang berada pada isim-isim mu'rab yang munsharif. Nanti insyaallah kita bahas. Isim mu'rab yang munsharif sehingga juga disebut sebagai tanwinus sarfi. Ada sebagian yang mengatakan tanwin disebut sebagai tanwin imkaniyah ataupun tanwin tamkin. Karena kenapa? Karena saat tanwin jenis ini dia nempel pada suatu kalimat isim. Maka kalimat isim ini benar-benar dia murni keisimannya, tidak nyerupai fi'il, tidak nyerupai huruf, benar-benar murni. Karena kalau seandainya ada suatu kalimat isim, antum ingat nih kaidah yang sangat masyhur di kalangan ulama-ulama alim nahwu, bahwa penyerupaan sesuatu itu nanti dia mengambil sifat dari sesuatu yang diserupainya. Saat suatu kalimat isim yusbihul fi'lah, dia itu menyerupai fi'il, maka isimnya menjadi isim ghairu munsharif yang tidak bisa menerima tanwin. Ana ulang lagi. Kalau ada suatu kalimat isim, dia itu menyerupai fi'il, maka isimnya ini dia mengambil sifat yang dimiliki oleh kalimat fi'il. Kalau karakter yang dimiliki oleh kalimat fi'il itu adalah dia nggak diperbolehkan menerima tanwin.
pantangan menerima tanwin. Saat ada suatu kalimat isim dia menyerupai fi'il, nggak boleh isimnya dikasih tanwin. Karena kenapa? Telah menjadi isim ghairu munsharif. Kenapa? Karena dia menyerupai fi'il. Contohnya nanti insyaallah dalam bahasan khusus. Lafaz Ahmadu. Lafaz Ahmadu. Ahmadu dia isim. Mestinya kita berhak untuk mengatakan Ahmadun. Mestinya begitu. Tapi berhubung lafaz Ahmad, nama Ahmad ini wazannya ataupun sighatnya ataupun lafadznya ataupun wazannya ataupun polanya menyerupai fi'il, Ahmadu, af'ala, ahmada ataupun af'ala. Af'ala ini suatu wazan ataupun pola yang sebenarnya hanya dimiliki oleh fi'il. Sehingga saat ada suatu kalimat isim dia kok mengambil wazan yang khusus dimiliki oleh fi'il, maka artinya isim ini dia telah menyerupai fi'il. Berhubung telah menyerupai fi'il, sehingga sifat yang dimiliki oleh fi'il diambil oleh isimnya. Awal-awal isim boleh ditanwin dan itu seharusnya dia ditanwin. Tapi berhubung isim ini telah menyerupai fi'il, mengambil karakter yang dimiliki oleh fi'il, sehingga isim pun yang menyerupai fi'il tidak diperbolehkan dikasih tanwin. Tidak diperbolehkan dikasih tanwin. Tadi itu faedah pertama ya, Bapak sekalian. Kalau ada suatu kalimat isim dia menyerupai fi'il, maka menjadikan isim tersebut itu isim ghairu munsharif. Kalau seandainya ada suatu kalimat isim dia menyerupai huruf, maka mengambil sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf, yaitu wajib mabni. Wajib mabni. Man. Contohnya ada lafaz man. Barang siapa ini? Ataupun isim mausul nanti, ataupun istifham. Dia mabni man ini. Enggak ada ja'a manu, waro itu mana, marotu bimanin, enggak ada. Mabni huruf terakhir disukunkan. Kenapa? Karena dia itu menyerupai fi'il. Menyerupai huruf menyerupai huruf. Berhubung menyerupai huruf itu rata-rata nanti satu ataupun dua huruf, dua abjad ataupun dua karakter. Saat ada suatu kalimat isim menyerupai huruf, maka isimnya menjadi mabni. Kita kembali ke pembahasan semula ya sekalian. Saat ada tanwin yang disebut sebagai tanwin tamkin ataupun tanwinus sarfi ataupun tanwinul imkaniyah tadi itu berada pada isim mu'rab yang munsharif, maka ini menandakan bahwa isimnya itu benar-benar murni keisimannya. Tidak menyerupai fi'il, tidak menyerupai hurufnya. Benar-benar murni. Jelas ya? Sehingga disebut sebagai tanwinut tamkin. Jelas insyaallah ini untuk segera penamaannya. Segera penamaannya. Kita bacakan kitabnya. Tanwinut tamkin wa huwa lahiqu lil asma'il mu'rabah. Tanwin tamkin itu adalah suatu tanwin yang disematkan. Al-lahiq artinya at-tabi', yang mengikuti ataupun yang ditempelkan pada isim-isim yang mu'rab. Isim mu'rab itu apa? Insyaallah ini masyhur, antum tahu semuanya. Isim mu'rab adalah isim yang menerima ataupun bisa berubah harokat huruf terakhirnya. Contohnya lafaz Zaidun, ja'a Zaidun dhammah, ra'aitu Zaidan difathahkan, wa marartu bi Zaidin dikasrahkan, huruf dalnya. Maka inilah yang disebut sebagai isim mu'rab. Sebagai isim mu'rab. Kalau seandainya ada suatu isim mu'rab, masjid lah, masjidun lah, Zaidun lah, ataupun babun, ataupun baitun, ataupun syajaratun, ataupun yang lainnya, maka tanwinnya disebut sebagai tanwin tamkin ataupun tanwinus sarfi. Berada pada, perhatikan di sini, berada pada isim mu'rab yang munsharif. Isim mu'rab yang munsharif. Karena nanti ada suatu tanwin yang berada pada isim ghairu munsharif dari segi luarnya. Nanti insyaallah ada pembahasannya. Ka Zaidin, sebagaimana, ana ulang lagi, al-lahiq il asma'il mu'rabah ay al-munsharifah.
Antum tambahkan di akhirnya, di bawahnya di situ, ay al-munsharifah. Artinya isim mu'rab yang munsharif. Kalau munsharif bagaimana? Adalah isim-isim yang memang berhak untuk dikasih tanwin. Isim-isim yang berhak untuk dikasih tanwin. Nanti insyaallah ada pengecualiannya di sini. Kazaidin, sebagaimana lafaz az-zaidin. Zaidin di sini disebut sebagai isim mu'rab. Karena kenapa? Karena dia menerima perubahan. Karena dia menerima perubahan. Perubahan harokat huruf terakhirnya. Dari dan, zaidun, ja'a zaidun, wa ra'aitu zaidan, wa marartu bi zaidin. Dari dhammah ke fathah ke kasrah. Disebut sebagai isim mu'rab. Wa rajulin, dan juga lafaz rajulin. Saat kita baru belajar begini ya ikhwas sekalian, ataupun nanti saat antum mengajar, atau antum saat ini sudah mengajar, saat membuat suatu contoh, jangan ribet-ribet contohnya. Antum datangkan template yang sering dipakai oleh ulama-ulama salaf untuk memudahkan mubtadi'un, untuk memudahkan para yang baru belajar ilmu nahwu. Ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, wa marartu bi zaidin. Itu template-nya. Illa, perhatikan, jam'al muannatsi as-salim, kecuali jamak muannats salim. Ini pengecualiannya. Jamak muannats salim secara lahiriahnya tadi kan disebutkan nih bahwa tanwin tamkin itu diperuntukkan. Sekarang keluar. Bahwa tanwin tamkin itu ditempelkan ataupun yang mengikuti isim-isim yang mu'rab yang munsharif. Semuanya kecuali yaitu jamak muannats salim. Artinya jamak muannats salim itu dia memang isim mu'rab. Karena kenapa? Karena dimungkinkan kita mengatakan ja'atil muslimatu, taknya didhammahkan. Wa ra'aitul muslimati, ditandai dengan kasrah karena dia jamak salim. Wa marartu bil muslimati, ada perubahan harokat huruf terakhirnya. Artinya bahwa jamak muannats salim dia adalah isim mu'rab dan dia juga munsharif. Karena kenapa? Karena dia boleh ditanwinkan. Tapi ya ikhwas sekalian, saat nanti pemilah-milahan tentang masalah tanwin, di sini ternyata tanwin yang ada pada jamak muannats salim walaupun dia mu'rabah, walaupun dia itu munsharifah, tetapi tanwinnya tidak bisa disebut sebagai tanwinut tamkin. Ini yang dikecualikan. Nanti jamak muannats salim ini tanwinnya disebut sebagai tanwinul muqabalah. Nanti insyaallah akan ada pembahasan tersendiri. Kemudian yang berikutnya, illa jam'al muannatsi as-salim nahu muslimatin. Biasanya kita baca nahwu begini, nahwu muslimatin. Rata-rata kita berhak mau dibaca nahwu boleh, mau nahwa juga silakan. Kalau nahwu berarti wadzalikan nahwu. Ataupun mungkin kalau seandainya kita baca nahwa maka aqra nahwa. Berarti nahwa sebagai maf'ulun bihi. Ataupun kalau seandainya dikasrahkan maka unzur ilah. Lihatlah ke contoh muslimah muslimatin. Wa illa nahwu jawarin wa wawashin. Dan kecuali lafaz jawarin wa wawashin. Jawarin di sini asalnya jawariyu, nanti insyaallah kita bahas. Asalnya adalah jawariyu. Ya-nya dibuang kemudian diganti dengan menggunakan tanwin, dan tanwinnya disebut sebagai tanwin iwad anil harfi. Tanwin yang disematkan, ditempelkan pada suatu lafaz sebagai ganti dari suatu huruf ya yang dibuang. Nanti insyaallah ada pembahasan. Misalkan di sini tadi contohnya adalah lafaz jawarin wa ghawashin. Dia itu isimnya isim mu'rab, cuma dia ghairu munsharif. Karena jawarin ataupun ghawashin asalnya adalah jawariu ataupun ghawashiu. Kalau jawariu ataupun ghawashiu otomatis dia termasuk siwat muntahal jumu. Siwat muntahal jumu yang wazannya kalau disebutkan dalam Jam'ud Durus al-Arabiyah itu ada sekitar 19 wazan ataupun 19 pola. 19 wazan ataupun 19 pola.
19 wazan ataupun 19 pola untuk sighah muntahal jumu'. Ciri-cirinya bagaimana? Adalah sighah jamak tafsir yang setelah ba'da alfi tafsirihi, setelah alif tafsirnya terdapat 2 huruf ataupun terdapat 3 huruf yang tengah mati. Nanti insyaallah ada pembahasan khusus masalah sighah muntahal jumu' insyaallah. Ini sekedar kita baca secara singkat saja. Wa sayati hukmuhuma. Nanti insyaallah hukumnya pembahasannya akan ada pembahasan khusus yang menyangkut masalah lafaz jawarin ataupun ghawashin. Alhamdulillah selesai untuk tanwin yang pertama. Selesai untuk tanwin yang pertama yaitu tanwin tamkin. Yang kedua adalah wa tanwin tankir. Tanwin tankir diambil dari kata nakirah. Diambil dari kata nakirah. Artinya nanti menyangkut masalah keumuman suatu lafaz. Menyangkut masalah keumuman suatu lafaz. Kita bacakan wa wallahiqu lil asma'il mabniyah farqan baina ma'rifatiha wa baina nakiratiha. Yaitu suatu tanwin yang ditempelkan pada isim-isim yang mabni. Pada isim-isim yang mabni. Tadi saat kita bahas ya ikhwas sekalian, saat membahas masalah tanwinu tanwinu tamkin. Tanwinu tamkin. Tadi dikatakan bahwa tanwin tamkin adalah allahiqu lil asma'il mu'rabal munsharifah, yaitu suatu tanwin yang berada pada isim mu'rab yang munsharif. Mu'rab munsharif. Tanwinnya disebut sebagai tanwin tamkin. Mungkin muncul pertanyaan, Ustaz, kalau seandainya ada suatu tanwin, tadi kan antum mengatakan bahwa tanwin itu yang berada pada isim mu'rab disebut sebagai tanwin tamkin. Kalau seandainya ada pada isim mabni bagaimana Ustaz? Ini pembahasannya. Adalah tanwinnya tanwinul tankir. Untuk membedakan farqa baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Sebagai pembeda antara ma'rifah sama nakirahnya. Artinya kalau suatu lafaz yang dia termasuk isim yang mabni, mabni, huruf terakhir nggak berubah. Misalkan suatu isim nih ataupun nama yang diakhiri dengan kata waihi. Diakhiri dengan kata waihi. Misalkan lafaz sibawai, sibawai ataupun rohawai. Ini isim-isim yang mabni nih. Isim-isim yang mabni. Seandainya pada lafaz sibawai yang dia asalnya adalah mabni sibawaihi, nggak berubah-berubah, jaa sibawaihi, orang itu sibawaihi, wa marad bisibawaihi, mabni dia. Tetapi saat nanti kok lafaz sibawaihi ada tanwinnya, maka yang lafaz sibawaihi ini menandakan bahwa sibawaihi di situ adalah tanwinnya disebut sebagai tanwin tamkin. Afwan, tanwinnya disebut sebagai tanwin tankir. Maksudnya bagaimana? Lafaz sibawaihi yang ada tanwinnya maka menandakan bahwa itu adalah sibawaihi pada umumnya. Tetapi kalau nggak ada tanwinnya maka itu adalah Imam Sibawaihi, Imamun Nuhah, imam ulama alinahu. Salah satu di antara Imam Sibawaihi rahimahullah. Di sini disebutkan nahu wa marartu bi Sibawaihi. Ana bersua dengan Imam Sibawaihi. Bersua dengan Imam Sibawaihi yang seorang alinahu. Wa Sibawaihin akhar. Dan juga Sibawaihi yang lainnya. Sibawaihin akhar. Artinya ana bertemu dengan Sibawaihi seorang imam alinahu, dan juga Sibawaihi yang lainnya. Maksudnya Sibawaihi yang namanya juga Sibawaihi, tapi Sibawaihinya bukan Sibawaihi ahli nahwu. Jelas ya? Artinya suatu lafaz yang mabni termasuk isim yang diakhiri dengan waihin ataupun waihi ataupun isim fi'il, dia termasuk isim yang mabni. Seandainya kok ada tanwinnya ini, maka disebut sebagai tanwin tankir. Tanwin tankir. Contohnya yang diambil dari isim fi'il adalah sah sama ha, sah. Artinya uskut. Saat ada orang ngomong masalah, setiap hari ngomongnya masalah akhwat aja, nggak berhenti. Terus antum bilang sah, ente diam, ngomong hari tadi ngomong masalah akhwat aja, uskut.
artinya diam. Sohnya haknya disukunkan. Tetapi saat nanti antum misalnya mengatakan sohin, tadi dari kata soh menjadi sohin, ada tanwinnya. Artinya percakapannya ataupun hal yang disuruh diam itu bukan masalah membicara masalah akhwat saja, tetapi disuruh diam dari segala tema pembicaraan. Bener-bener disuruh diam, disuruh ngunci mulutnya. Jelas ya, insya Allah ini tanwin yang kedua. Kemudian tanwin yang ketiga adalah tanwinul muqabalah. Tanwin muqabalah artinya suatu tanwin yang disematkan pada suatu lafaz ataupun kalimat isim untuk membedakan untuk membandingi ataupun untuk mengimbangi lafaz yang lainnya. Dan ini adalah diperuntukkan, tanwin muqabalah diperuntukkan untuk jamak muannats as-salim. Jamak muannats salim. Ja'at muslimatun. Wanita-wanita muslimah telah datang. Wa ra'aitu muslimatin. Wa marartu bi muslimatin. Maka tanwinnya disebut sebagai tanwin muqabalah. Tanwin muqabalah. Muqabalahnya bagaimana? Adalah sebagai pembanding ataupun penyeimbang dengan nun yang ada pada jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim, misalkan lafaz muslimun. Muslimun, satu orang muslim. Saat dia dijamakkan menjadi muslimuna, ada nun di akhirnya. Saat lafaz muslimatun, satu orang muslimatun dijamakkan maka menjadi muslimatun. Tanwinnya di sini itu adalah tanwin yang untuk ngimbangi nun yang ada pada jamak muzakkar salim. Pada jamak muzakkar salim. Ustaz, kalau dikatakan sebagai pembanding ataupun penyeimbangnya, tapi kan nggak adilnya bagaimana? Saat misalnya jamak muzakkar salim ditambah dengan al, misalkan ja'al muslimuna, nunnya ada. Tetapi untuk tanwin yang ada pada jamak muzakkar muannats salim, saat ada alnya, tanwinnya dihilangkan. Kok nggak ditambah bagaimana? Ja'at til muslimatu, nunnya tanwinnya dihilangkan. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa tanwinnya ini ada tanwin sebagai pembanding atau penyeimbang yang ada pada jamak muzakkar salim? Maka jawabannya adalah ini dilihat dari segi keasalannya. Dilihat dari segi keasalannya kisah. Dari segi keasalannya. Keasalannya bagaimana? Asalnya suatu lafaz itu tanpa disertai dengan al. Maka dari sana itu hukumnya. Dari sana itu hukumnya. Kalau sudah ada alnya, maka itu adalah sekedar pengembangannya. Dalam kitab Al-Lubab bahwa nun di situ itu ya ikhwas sekalian adalah saat kalau antum perhatikan nih, misalkan Masya Allah waktunya tidak cukup. Nanti insya Allah untuk bahasan masalah perkataan imam penulis kitab Al-Lubab, nanti insya Allah kita sampaikan pada pertemuan setelahnya. Kita sampai dalam pembahasan tanwinul muqabalah. Tanwin muqabalah. Masya Allah waktunya cepat. Ini ada 30 orang yang hadir. 30 orang yang hadir. Semoga teman-teman ini pertemuan pertama ini. Anda lihat ini ada anggotanya sekitar 44 orang. Berarti ada 14 orang yang tidak hadir. Semoga nanti pekan depannya bisa hadir insya Allah. Semoga dimudahkan Allah SWT segala urusannya. Dan semoga bisa istiqomah. Antum pegang omongan antum atau janji antum yang termasuk janji aufu bil uqud ya sekalian. Aufu bil uqud. Semoga dimudahkan Allah SWT. Ilmu kita diberikan berkah oleh Allah SWT insya Allah. Cuman 30 menit saja. Semoga diberkahi oleh Allah SWT saat kita berusaha untuk belajari ilmu bahasa Arab, untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis-hadis Rasulullah SAW insya Allah. Kalau seandainya ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grupnya, di kolom komentar yang ada di videonya. Nanti insya Allah saat ada waktu luang insya Allah akan kita jawab.
semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekan depan insya Allah kita lanjutkan, dan sebagai informasinya nanti saat pekan depan ini ada peserta yang dari Tholibat, dari akhwat, tetapi di grup yang lainnya cuma nanti kita menggunakan 2 akun, satu akunnya dipakai untuk ikhwan, satu akunnya dipakai untuk akhwat. Kita pisah grupnya biar terhindar dari fitnah. Semoga lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Itu sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finish.